Kemudian Abu Bakar bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasul, ma hiya raudatun min riyad, ma hiya raudatul jannah, apa itu raudatul jannah? Nah, maka Rasul mengatakan majlis zikir, majlis zikir. Dan kata lain adalah majlis zikir inilah merupakan taman-tamannya surga. Maka sungguh beruntunglah kita ketika kita berkumpul dalam rangka untuk berkumpul mendengarkan majlis zikir. Maka setiap majlis zikir itu adalah merupakan taman surga yang dikelilingi oleh malaikat. Malaikat Bapak Ibu, satu hari itu diturunkan oleh Allah berapa banyak? 70.000. Setiap hari malaikat pergi ke Baitul Ma'mur, sholat di Baitul Ma'mur. Berapa banyak? 70.000, dan mereka nggak kembali lagi. Besoknya begitu juga. Jumlah malaikat berapa sekarang? Hitung aja dari zaman itu. Dari zaman Nabi Adam, kau hitung dari zaman Nabi Adam sampai sekarang berapa banyak? Malaikat semuanya mereka mencari taman surga. Dan apa yang mereka lakukan? Mereka berdoa dan memohon ampun kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada malam ini kita berkumpul bersilaturahmi. Karena silaturahmi itu akan membawa kebahagiaan kita. Intinya adalah bahwa kita berkumpul di sini dalam rangka untuk memperingati hari kelahiran Rasul. Mengapa kita memperingati hari kelahiran Rasulullah SAW? Mengapa? Bapak Ibu, kita memperingati hari Rasul mengapa? Karena kita bahagia. Bahagia, Bu, Ibu, bahagia gak malam ini? Tidak bahagia? Ya. Bapak? Ya. Iya. Mengapa bahagia? Nah, karena sholawatan. Alhamdulillah. Ya, malam hari ini kita bahagia karena kita menjadi umatnya Rasulullah. Kita bahagia karena menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena umat Nabi Muhammad, maka kita insya Allah akan mendapatkan syafaat beliau. Itu yang kita harapkan. Kalau kita sudah menjadi umat Nabi Muhammad, sudah dijamin masuk surga. Kita sudah jamin masuk surga. Kullu muslimin dakhalal jannah illa man aba. Setiap muslim itu akan masuk ke dalam surga. Illa man aba, kecuali orang yang enggan. Nah, siapa itu yang enggan? Orang yang tidak cinta kepada Rasulullah. Orang yang tidak mau menjalankan perintah Allah, perintah Rasulnya. Orang yang melanggar perintah Rasulnya, berarti tidak cinta kepada Rasul. Maka inilah orang yang tidak mau masuk ke dalam surga. Coba bayangkan Bapak Ibu, kalaulah kita menjadi umatnya Nabi Musa. Nabi Daud ya, umatnya Nabi Daud. Apa yang dilakukan? Umatnya Nabi Daud wajibannya apa? Satu hari puasa, satu hari buka. Itu seumur hidup, Bu. Nah, sanggup gak puasa satu hari tidak, satu hari berpuasa? Hah? Bapak sanggup? Sanggup Pak? Nah, dapat jatah terus ya. Satu hari puasa, satu hari tidak. Umatnya Nabi Daud. Nah, kita kalau alhamdulillah umat Islam atau umat Nabi Muhammad, kita hanya disuruh puasa berapa banyak? Hanya cuma 1 bulan kewajiban kita, yaitu bulan Ramadan. Itu pun masih banyak yang sembunyi-sembunyi, Masya Allah. Ya, udah sembunyi-sembunyi lihat makanan, malah keroncongan. Ya.
Maka disitulah kita mendapatkan kebahagiaan menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak Bu, kalau kena sering disebutkan nama Nabi Muhammad berselawat kita. Ya. Coba kalau kita jadi umatnya Nabi Musa, apa kewajiban umat Nabi Musa? Sholat 50 sehari semalam. 50 sehari semalam, maka ketika Nabi Muhammad SAW Isra dan Miraj, 50 langsung diberikan oleh Allah sehari semalam, sama dengan umatnya Nabi Musa. Nabi Muhammad gak mau neko-neko, terima langsung turun ke bawah. Syukur ada Nabi Musa memperingatkan. Jangankan umatmu saja tak sanggup. Tapi syukurlah kita cuma salat berapa kali Bu? Bu, Pak, salatnya berapa kali? 5 kali sehari semalam. Sehari semalam 5 kali. Bandingkan tidak sehari semalam berapa? 24 jam. Kalau umatnya Nabi Musa 50 kali sehari semalam, bayangkan Bu. Kalau 50 kali sehari semalam, 50 dibagi 24 jam. Jadi berapa banyak? Setiap setengah jam, baru pun kita duduk, Allahu Akbar, habis sholat lagi. Habis sholat, baru mau makan, suruh sholat lagi. Setengah jam sholat. Sanggup kira? Tak sanggup, jangankan yang 50 kali sehari semalam, yang 5 kali saja kita sholatnya, ya Allah, belangkang diam, ya. Coba bayangkan, maka bahagialah kita pada malam hari ini kita menjadi umatnya Nabi Muhammad. Maka kita cinta kepada beliau, kebahagiaan kita ungkapkan dengan rasa syukur kita kepada Allah, bersyukur kita atas kelahiran beliau. Sudah sering kita dengarkan cerita, jangankan kita sebagai umatnya Nabi Muhammad mensyukuri atas kelahiran beliau, Abdullah paman beliau saja, karena dia bersyukur dan bergembira atas kelahiran Rasulullah, beliau mendapatkan dispensasi pada hari Senin. Setiap hari Senin beliau mendapatkan keringanan azab Allah. Halo. Ya, Bapak Ibu. Apalagi kita sebagai umatnya, ketika kita sebagai umatnya memperingati hari kelahiran, bergembira kita, Masya Allah. Apalagi di dalamnya kita ada ngaji Al-Quran, membaca salawat. Kalau kita sudah membaca salawat, mau khusyuk ataupun tidak khusyuk, insya Allah akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan perintah membaca salawat saja itu Allah duluan sebelum kita diperintahkan oleh Allah untuk bersalawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu ayat Al-Quran, Bapak Ibu. Allah dan malaikat saja berselawat kepada Rasulullah. Allah duluan berselawat, malaikat duluan berselawat. Sebelum manusia Allah, malaikat berselawat kepada Rasulullah. Kemudian Allah perintahkan, ya Allah ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Nah, kita beriman tidak sih? Beriman nggak Bu? Pak, beriman nggak kita nih? Beriman kita, jangan kita ragu-ragu mengatakan beriman. Mengapa ragu-ragu mengatakan kita beriman?
Bu, beriman nggak bu? Pak, beriman nggak? Kita semua beriman, yakinkan diri kita bahwa kita beriman kepada Allah. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, sallu alaihi, salawatlah kamu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ucapkan salam. Maka Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tak berdiri udah pulang ini ya. Nah kita salat, habis sholat kita berdiri untuk salaman, baca salawat. Nah, gitu cinta kepada Rasulullah. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan adanya kita membaca salawat tanpa kita hitung-hitungan lagi, Allah akan menghitung. Satu kali kita bersalawat, Allah bersalawat untuk kita 10 kali. Apa salahnya Allah untuk kita? Allah turunkan rahmat untuk kita. Allah berikan kasih sayang kepada kita. Apa yang kita butuhkan, Allah akan penuhi. Maka banyak orang yang membaca salawat supaya menjadi orang kaya atau menjadi kebutuhannya dipenuhi, baca salawat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahagia kita. Jadi bersyukur kita menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Bapak Ibu, maka kita juga dapatkan ampunan dari Allah. Majelis yang kita duduki ini, malaikat itu mohon ampun untuk kita semuanya. Bukan satu malaikat Bapak Ibu. Berapa tadi? 70.000 malaikat. Bayangkan. Coba kita membaca istighfar. Sanggup kita baca istighfar 70.000 kali satu hari? Jangan 70.000 kali. Kadang-kadang satu hari pula kita baca istighfar. Udah kaget, astagfirullahaladzim, itu pun baru pakai doa. Tak ada niat ingin astagfirullahaladzim, 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 atau astagfirullah, sanggup 70.000, jangan 10.000, 100 kali aja nggak bisa. Dan kan 100 kali, 10 kali pun belum tentu. Bu, hari ini udah berapa kali baca istighfar? Oh 70 ya? Sudah 70. Nah, kita nggak usah susah-susah sampai 70.000 kali, nggak usah 100 kali. Kita datang ke satu majlis, malaikat 70.000 mohon ampun untuk kita. Kan untung kita. Yang nggak datang tuh yang di dalam buntung ya. Nah, bukan orang yang Tanjung Buntung Bengkong sana, bukan. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya, kita lihat waktu ya, malam ya, nampaknya udah banyak kelaparan ini. Ya. Jadi intinya adalah bagaimana kita timbulkan rasa cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, timbulkan rasa kebahagiaan yang ada dalam hati kita. Dan cara apa? Kita melaksanakan pertama perintah Allah, perintah salat. Berselawat kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, perbanyak baca selawat. Bibir kita Bu, bibir kita jangan dibasahin dengan lipstick doang, Bu. Nah, jangan lipstick aja, sedikit-sedikit. Basahi dengan kalimat salawat. Ya, dapat sampai sallallahu ala Muhammad sampai baca pakai lipstick, baca salawat. Insya Allah berkah. Masak nasi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anak insya Allah makan nasi kita yang kita buat, insya Allah berkah. Oh, suaminya insya Allah jadi lengket ya. Kalau suaminya ingin cari yang lain langsung sallallahu ala Muhammad, teringat sekali lihat ini lu ada isinya walaupun orang lain dilihatnya ya. Ya, itu keberkahan yang Allah berikan kepada kita dengan kita selalu baca salawat. Oh, salawatnya Ustaz, kalau salawatnya itu kan tidak sesuai dengan salawat yang ditunjukkan Rasulullah, salawat Ibrahimiyah. Salawat itu banyak. Ya, para ulama lah betul. Tak usah kita dengan yang orang kata-kata di sana lah. Ya, kita yakinkan apa yang kita lakukan semuanya atas tuntunan Rasulullah. Ya, para ulama-ulama itu Rasul Anbiya, dan kita mengaji dengan orang yang langsung Al-Quran tapi nggak paham langsung menafsirkan
seadanya. Ya, baik Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, intinya adalah bagaimana kita timbulkan cinta kita kepada Rasulullah, bagaimana kita tanamkan keimanan kita, kekuatan kita untuk bisa melaksanakan perintahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan adanya kita selalu melaksanakan perintah Allah, cinta kita kepada Rasulullah, insya Allah itu akan membawa kita kepada surga. Man ahabbani makana ma'ifil jannah. Siapa yang mencintaiku, maka dia akan masuk ke dalam surga. Ya, itu singkatnya gitu Pak. Panjang ada sedikit hadisnya ya. Ya, mudah-mudahan ya kita malam hari ini selalu mendapatkan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semuanya diberikan oleh Allah husnul khatimah, hidup bahagia di dunia wal akhirah. Ala hadnya al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mohon maaf atas segala kesilapan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.